Nah, ini kita lanjut lagi tentang yang namanya data analytics. Nah, di sini kita akan bahas gimana sih cara membuat organisasi atau perusahaan itu menjadi lebih cerdas. Karena kita membahas data analytics, maka sudah jelas solusinya adalah business analytics. Jadi business analytics ini akan membantu kita untuk melihat prospek yang menarik di depan itu seperti apa. Contoh misalkan, oh kalau ternyata sekarang usernya banyak dari Pulau Jawa. Nah, berarti ini kan bisa jadi pertimbangan untuk marketing atau untuk user engagement. Kalau untuk user engagement, berarti kita fokusnya mungkin bisa di Jawa aja. Tapi kalau untuk marketing, kita akan coba yang di luar Jawa, karena peluangnya masih banyak. Terus ini tentu ya berdasarkan dari yang namanya data. Dan organisasi kalau memang ingin mencapai goal-nya, terlepas goal-nya itu apa, tentu ya ingin menjadi lebih baik, itu biasanya selalu didasarkan dari yang namanya analytics. Karena analytics ini bisa diukur. Dan tentu supaya perusahaannya dan orang-orang di dalamnya mau mencapai tujuan, tentu kita harus mendorong keingintahuan, mendorong keinginan eksplorasi, dan juga memberikan insentif terkait inovasi dan kerjasama yang ada. Dan untuk mencapai tujuan juga ada baiknya kita mempertimbangkan kreativitas, objektivitas, dan inklusivitas. Kreativitas sebagai contoh ya, kalau dilihat rumah makan ya, sekarang kan bisnisnya banyak banget. Kenapa rumah makan bisa bertahan? Biasanya yang pertama adalah makanannya unik, enaknya. Lalu yang kedua adalah biasanya adalah mungkin experience. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Karen's Dinner, gitu kan? Karen's Dinner menawarkan tidak hanya makanan, tapi mereka juga menawarkan experience yang sebenarnya nggak disukai orang. Siapa yang suka sih dicaci maki sama waiters, gitu kan? Siapa yang suka direndahkan sama waiters? Gitu. Nggak ada. Tapi mereka berhasil karena mereka kreatif. Mereka berpikir, oh ini bisa dipakai. Lalu juga kalau diingat dulu, ya, restoran fast food, KFC, mereka pernah bikin ayam dengan bumbu coklat. Berhasil, banyak yang mau coba beli, gitu kan? Walaupun memang tidak dalam jangka panjang. Jadi rata-rata orang hanya ingin mencoba, lalu setelah itu sudah. Mereka tidak berpikir untuk menjadikan itu sebagai makanan sehari-hari mereka. Nah, itu contoh dari kreativitas. Lalu objektivitas, tentu ya jangan sampai hanya mementingkan kepentingan tertentu atau organisasi tertentu, ya. Dan yang ketiga adalah inklusif. Sebisa mungkin mempertimbangkan semua aspek dan semua stakeholder yang ada. Nah, di sini kita bisa mengukur ya seberapa dewasa sih sebuah perusahaan untuk menggunakan analytics. Disebutnya dengan analytics culture maturity, ya. Level 1 yang paling rendah itu adalah ketika orang tidak paham, perusahaannya tidak tahu ya bagaimana analytics-nya itu bisa dipakai. Dan mereka bahkan mungkin nggak tahu apa itu analytics, gitu ya. Jadi biasanya ini perusahaannya bekerja dengan sistem konvensional dan mereka tidak melihat data sama sekali. Mereka nggak peduli kalau nanti datanya misalnya penjualan menurun atau apa, mereka nggak lihat. Mereka tidak menginginkan yang namanya analytics. Kedua, tahu analytics tapi nggak mau pakai karena berbagai alasan. Tentu tidak semua alasan itu sifatnya buruk. Ada juga alasan-alasan yang sifatnya masuk akal. Contoh, misalkan analytics-nya ternyata mahal atau mungkin kualitasnya rendah data mereka. Atau mungkin mereka level kepercayaannya mungkin tidak terlalu tinggi dengan data yang ada. Itu juga bisa. Lalu level 3 naik sedikit adalah ketika mereka menggunakan analitis ketika itu disediakan. Contoh nih, misalkan kita pakai aplikasi, anggaplah kita pakai aplikasi YouTube ya. YouTube untuk bikin konten. Jadi kan ada YouTube Studio ya, YouTube Studio itu nanti ada dashboard-nya. Nah, kita hanya pakai data analytics yang ada di dashboard tersebut. Nah, itu adalah level 3. Level 4 biasanya adalah sampai membuat analytics yang baru. Jadi ini biasanya kalau di perusahaan, mereka sudah punya kayak divisi khusus atau minimal orang khusus
yang bertanggung jawab untuk membuat analitik yang ada. Jadi mulai tuh, kayak misalkan ditanya, oh perusahaannya divisi A butuh apa? Divisi B butuh lihat apa? Nah, itu mulai dibikin. Level 5, level paling tinggi adalah mereka sampai tahu analytics yang paling baik itu apa dari semua analytics yang ada. Jadi mereka sampai membuat, mereka juga bisa sampai mengetahui kira-kira sebaiknya yang mana. Berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan actionable analytics? Berarti analytics yang rekomendasinya itu bisa dilakukan. Jadi rekomendasinya itu bukan yang sifatnya general, yang sifatnya tidak bisa diimplementasikan. Tentu karena ini sifatnya bisa dilakukan, maka perlu ada level kepercayaannya. Berapa persen kita yakin bahwa ini akan sukses. Dan itu juga harus dicobakan ya, dicobakan ke data real. Jadi dicobakan ke realita yang ada. Karena mungkin kadang-kadang ketika di pengujian dengan controlled environment, hasilnya bagus. Tapi ketika di data yang nyata, ternyata tidak seperti itu. Itu bisa jadi. Nah, bagaimana mengukur nilai dari analytics yang ada? Itu tentu bergantung pada jenis analytics-nya. Kalau kita sifatnya adalah offensive analytics. Offensive analytics ini artinya berarti kita mencoba meningkatkan sesuatu, misalkan meningkatkan performa, gitu kan. Terus misalkan kita invest uang lebih banyak ke bagian tertentu, gitu kan. Nah, tentu hal-hal seperti ini pernah ya, pernah juga dipakai untuk mengukur ya, untuk mengukur dari nilai yang ada. Dan akan lebih mudah tentu ya, lebih mudah. Misalnya kita invest uang 10 juta nih untuk marketing. Berapa user engagement yang dimunculkan? Nah, itu akan lebih mudah ya. Nah, ini yang disebut dengan offensive analysis. Sorry, analytics. Jadi dari data yang ada, kita mencoba membuat rekomendasi untuk meningkatkan performa sistem secara keseluruhan. Performa organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Ada juga defensive analytics, ini lebih ke arah untuk melindungi, ya, melindungi tahapan-tahapan dari ide ke hasil. Jadi mencoba melihat tahapan-tahapannya ini akan ada masalah atau tidak. Lalu kalau mulai ada masalah, coba dibenerin, gimana caranya. Tentu untuk kasus-kasus seperti ini, value-nya itu didasarkan dari potensialnya, perkiraannya. Jadi perkiraannya baik dalam level identifikasi, target, gitu kan, atau mungkin perkiraan yang leak, yang bocor, dan juga yang berhasil ditangani. Tentu juga bisa juga dilihat dari nilai resiko, lalu nilai kehilangan, lalu nilai yang berhasil kita selamatkan. Ada yang namanya ancillary analytics, ini berarti yang di tengah-tengah, gitu ya. Misalkan contoh customer satisfaction, konsultan utilization rates, gitu ya. Ini sebenarnya kan bisa dipakai di dua-duanya. Bisa di ofensif, bisa di defensif. Jadi bisa dua-duanya dan tidak punya kaitan secara langsung. Jadi misalkan pengguna puas dengan produk kita, memang bisa jadi ada dampak ke penjualan yang lebih baik. Tapi tidak langsung kan? Tidak secara langsung. Nah, berikutnya lagi, gimana sih caranya kita mengukur nilai dari analytics-nya? Tadi kan kalau dilihat sudah ada ya cara-cara pengukurannya. Nah, cuman untuk meningkatkannya, itu adalah pertama adalah kita menguji secara berkala, lalu kita mencoba melihat peluang-peluang yang ada, dan mencoba menghitung gap perbedaan antara nilai yang dirasakan dengan nilai yang diharapkan. Jadi nilai yang dirasakan itu berarti realisasinya, dengan nilai yang diharapkan, yaitu potensialnya. Berikutnya lagi, kita memungkinkan modelnya untuk dikembangkan lebih jauh. Dan tentu kita harus tracking-nya, tracking nilainya yang ada, yang sudah dapat, nilai realisasinya secara keseluruhan, dan itu kita pelajari untuk proses-proses berikutnya. Bagaimana sih cara mengembangkan decision culture? Gitu ya? Mungkin orang-orang yang tadi ya yang tidak mengerti tentang adanya analytics gitu kan, dan sebagainya. Gimana caranya mereka untuk bisa membuat keputusan yang lebih baik? Pertama tentu diajarin.
kita informasikan bahwa, "Oh ya, ini ada analytics," dan kita bisa pakai untuk A, B, C, D, E. Kedua, tentu ya, kita mencoba menggunakan intelligence yang ada gitu ya, ke dalam aturan-aturan yang ada di workflow. Jadi misalkan, oh ya kita lihat dari data X untuk memutuskan sesuatu. Nah, tentu semakin organisasi belajar menggunakan, ya, maka tentu akan semakin banyak aturan yang ada, yang muncul. Dan memang nanti juga ada di suatu saat beberapa aturan yang awalnya relevan menjadi sifatnya obsolete. Karena kalau dilihat udah nggak berguna lagi, gitu ya. Ini yang perlu diingat bahwa ketika kita menggunakan ya analytics atau mungkin orang kadang-kadang bilangnya statistik, jangan sampai tertukar dengan kebohongan, istilahnya. Jadi tentu kita tahu bahwa setiap temuan itu sebenarnya bisa berdasarkan dari banyak faktor. Tapi selalu pertimbangkan bahwa bisa jadi kita itu bias. Bisa jadi kita itu cenderung em, hanya fokus di satu aspek atau beberapa aspek yang memang kita paham. Mungkin di aspek lain kita tidak bahas banyak. Contoh mungkin analisnya ternyata orang ekonomi. Mungkin dia akan banyak fokusnya ke masalah ekonominya. Walaupun bisa jadi ternyata yang ada di sini masalahnya itu lebih ke arah teknologi. Bisa jadi aja. Nah, makanya kalau teman-teman lihat biasanya kalau di riset itu ada namanya di publikasi ilmiah, ada yang namanya limitasi. Ada juga kadang-kadang yang disebut dengan threats to validity. Itu untuk menggambarkan, menjelaskan bahwa mereka hanya melakukannya seperti ini dan mereka tahu ada kemungkinan-kemungkinan yang jadinya bias. Contoh misalkan nih kalau di aku pernah dulu riset yang aku lakukan misalkan di limitasi adalah aku bilang bahwa oke, riset ini hanya dilakukan di satu univ. Artinya apa? Temuan ini mungkin bisa jadi berbeda dengan universitas-universitas lain kalau diimplementasikan. Dan juga kita harus sebisa mungkin menekan yang namanya deception dan ketidakmasuk akalan. Apa sih contoh ketidakmasuk akalan? Perlu diingat, dua tren yang berjalan beriringan, tidak selamanya mereka berkaitan. Contoh, misalkan kita bilang, oh ya bisnis kripto sekarang lagi turun, dan harga rumah naik. Kita nggak bisa bikin keputusan bahwa mengaitkan mereka berdua. Berarti kripto turun karena harga rumah naik. Efek nggak? Enggak, gitu kan. Harga rumah naik mah emang gitu aja terus dari dulu. Gitu kan. Jadi harus dilihat seberapa masuk akalnya. Dan tentu ya, kita perlu ingat bahwa memang ada beberapa kasus, ternyata data statistik atau model yang terbentuk itu disalahgunakan temuan. Itu bisa jadi. Itu umum. Contoh mungkin misalkan ada salah satu publikasi ilmiah dari pembimbingku ketika S3. Jadi di situ studinya adalah terkait dengan yang namanya passing rate. Jadi pengen tahu nih, kelulusan orang IT itu seberapa banyak dari jumlah student yang ada. Kenapa melakukan studi itu? Karena semua pada bilang, IT itu susah, passing rate-nya kecil, rendah, ribet untuk dipelajari. Nah, dicobalah sama pembimbingku, bikinlah studi. Jadi mereka melakukan survei ke berbagai universitas, gitu kan, yang punya jurusan IT, mereka tanyain semua passing rate-nya, keluar semua passing rate-nya. Gitu kan. Terus ternyata setelah dilihat, passing rate-nya itu kalau tidak salah sekitar 60%. Dan 60% ini ternyata lebih tinggi dari beberapa jurusan yang lain. Dan masih dianggap dapat diterima. Mereka bikinlah publikasi ilmiah yang mereka bilang 60% terus mungkin masih bisa dapat diterima. Tidak tampak bahwa lulus IT itu susah misalnya. Tapi yang unik adalah ketika riset-riset lain mencoba mensitasi karya ini, publikasi ilmiah ini, yang disitasi adalah mereka bilang bahwa IT itu susah. Padahal publikasi ilmiah pembimbingku itu bilang bahwa IT itu passing rate-nya masih bisa diterima, bukan susah.
Tapi mereka malah bilang kebalikannya. Nah, ini contoh dari penyalahgunaan, teman-teman. Penyalahgunaan dari model yang ada. Argumen mereka mungkin salah satunya adalah melihat nilai 60%-nya. 60% mungkin kalau dilihat ke 100% ya jauh, gitu kan. Tapi ya jurusan-jurusan lain juga ternyata segitu, gitu kan. Jadi memang itu salah satu contoh penyalahgunaan. Nah, kalau dalam konteks bisnis gitu ya, tentu ini harus dipertimbangkan. Jadi jangan sampai nanti malah kita menangani masalah yang seharusnya tidak ada, gitu ya. Jadi masalah yang nggak ada, kita coba address, ya tentu tidak ada peningkatan ujungnya. Begitu. Hal ini akan lebih kompleks kalau ternyata ada banyak analis. Ada banyak analis, mereka menangani masalah yang sama, data yang sama, dengan model-model yang berbeda, misalkan. Mereka perlu konsensus, gimana caranya supaya semua model ini bisa digabungkan, dan temuannya bisa saling dijembatani. Perlu diingat bahwa analis itu dari awal, mereka tidak mengerti, ya, tidak mengerti bisnis yang ada. Tapi tentu mereka seiring berjalannya waktu akan berusaha untuk mengerti bisnis yang ada. Tapi karena mereka bukan orang bisnis, itu tidak mungkin 100%. Jadi bisa jadi analytics yang ada bisa jadi gagal karena mungkin pertimbangan operasional, gitu kan. Pertimbangan operasional dalam mengkonversi keuntungan yang diharapkan dengan realita yang ada. Bagaimana kalau kayak gitu caranya supaya bisa menjadi lebih baik? Tentu pertama bikin plan, bikin rencana, gitu kan. Bikin rencana, jadi kita tentukan target kita seperti apa, lalu berikutnya dari situ biasanya ada metriknya. Misalkan kita ingin, peningkatan keuntungan sebesar 20%. Nah, dari situ nanti akan bisa diturunkan. Metriknya mau apa? Oh ya, keuntungan. Keuntungan ini tentu akan nanti turun lagi ke apa aksi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keuntungan. Setelah itu kita mencoba menganalisis, mengkritisize planning yang ada. Kita coba analisis optimality-nya, resikonya, dan kemungkinan suksesnya. Bisa jadi ternyata ini adalah plan yang baik, tapi ternyata resikonya tinggi, atau kemungkinan suksesnya kecil. Kan mending jangan, gitu kan. Terus berikutnya lagi, kita juga harus lihat stakeholder-stakeholder yang ada itu mengertinya seperti apa, dan komitmen mereka untuk terlibat di sini sebanyak apa. Jadi jangan sampai ternyata mereka cuma punya waktu sedikit, tapi planning kita itu berharap mereka terlibat erat. Kan susah. Ketiga, kita harus lihat juga analytic culture maturity-nya. Jadi seberapa mature. Jangan berharap bahwa kita bisa menggunakan analytics yang sangat komprehensif. Kalau ternyata orang-orangnya itu bahkan tidak mengerti ada yang namanya data analytics. Jadi kita harus lihat juga levelnya masuk nggak nih, gitu kan? Dan tentu kita menjalankan planningnya. Setelah itu kita lihat di setiap checkpoint. Misalkan per bulan kita lihat sesuai nggak sih tujuan kita. Belajar dari masa lalu, kita review di waktu sekarang seperti apa, dan targetnya mungkin bisa kita ganti. Bisa kita update sesuai dengan kebutuhan. Perlu diingat bahwa value management ini penting, walaupun lingkungan itu terus berubah. Jadi kalau dilihat di sini, ini adalah salah satu langkah yang baik untuk membuat supaya organisasi itu menjadi lebih cerdas. Kapan berakhirnya? Ya nggak pernah berakhir. Sama juga seperti kita manusia. Kita manusia pertama kan mungkin kita nggak mengerti apa-apa. Tapi lama-lama belajar, kita makin bisa jago. Kalau dilihat, orang yang pertama kali misalkan melakukan satu hal, itu biasanya nggak akan bagus. Contoh pelukis, pertama kali dia gambar mungkin nggak akan bagus. Tapi mungkin setelah dia 100 kali, 200 kali menggambar, itu akan lebih baik. Kapan akhirnya? Ya kalau dilihat tidak ada akhirnya. Karena kita harus terus selalu melakukan continuous improvement. Oke, itu sekilas tentang yang namanya uh, bisnis ya. Bagaimana membuat bisnis atau organisasi menjadi lebih cerdas. Sekarang kita masuk ke recommendation system dan tipe-tipenya. Pertama,
Ada yang disebut dengan content based recommendation system. Mungkin teman-teman pernah ya ketika di e-commerce, misalkan mau beli beras, nanti di bagian bawah itu ada tulisan more like this, yang mirip-mirip seperti ini. Jadi biasanya mereka akan merekomendasikan beras-beras lain, atau mungkin beras yang sama tapi dengan ukuran yang berbeda. Gimana sih cara bikin seperti itu? Nah, itu dengan menggunakan content based recommendation system. Jadi dilihat barang yang udah ada sekarang yang lagi dilihat dengan barang-barang yang ada di inventory. Yang paling mirip mana? Nah, itu yang dikeluarkan sebagai hasil rekomendasi. Cara tahu miripnya dari mana? Jadi mereka membentuk seperti vektor, gitu ya, seperti vektor. Lalu setelah itu tinggal dilihat benda-benda yang lokasinya berdekatan. Cara hitung dekat dari mana? Bisa pakai cosine similarity, bisa Euclidean, Pearson coefficient, dan seterusnya. Bisa macam-macam, ya. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa lihat di sebelah kanan gitu ya, ada gambar. Ya, ini adalah contoh. Berikutnya, yang kedua adalah kolaboratif. Kenapa kolaboratif? Maksudnya, karena ini biasanya berdasarkan dari kumpulan pengguna dengan background yang sama. Jadi misalkan nih, em, orang-orang biasanya kalau orang IT itu biasanya suka beli mouse. Maka dia akan merekomendasikan mouse kepada orang yang tampaknya dia adalah orang IT. Jadi nanti dia akan lihat nih dari histori kita sukanya seperti apa, terus orang lain biasanya suka melakukan apa, gitu kan? Ada yang mirip dengan kita nggak? Kalau mereka mirip, terus kalau orang lain nih misalkan sudah pernah beli X tapi kita belum, mungkin X itu akan direkomendasikan ke kita. Contoh lain mungkin TikTok atau Instagram. Kalau teman-teman lihat Reels-nya, gitu ya, itu kan kalau kita misalnya suka lihat konten tentang dogi, maka konten-konten berikutnya pasti tentang dogi. Kalau kita suka lihat konten tentang prank, maka semua konten kita akan jadi prank. Kenapa bisa seperti itu? Ya tadi, dari kolaboratif. Jadi dia melihat kira-kira yang orang-orang yang sama dengan kita itu sukanya nonton apa. Dan kita udah nonton atau belum. Kalau belum, ya kita bikin. Gitu. Kita coba rekomendasikan. Nah, di sini kalau misalkan untuk kolaboratif, pengen pakai algoritma, bisa pakai ALS, Alternating Least Square. Ini ada juga di Apache Spark. Teman-teman kalau pengen lihat tutorialnya bisa dilihat di situ, gitu ya. Ada di link yang di sebelah kiri atas. Nah, ini contoh algoritma lain ya, gradient descent untuk matrix factorization-nya. Tapi ini sama juga kalau nanti memang dibutuhkan saja baru dipelajari lebih jauh. Nah, ini sedikit contoh ya, contoh teman-teman tentang recommendation system. Jadi ini untuk memprediksi resiko. Jadi di sini dia akan menciptakan rekomendasi dengan resiko yang seminimum mungkin. Dapat dari mana resikonya? Dapat dari log atau data history proses-proses yang ada sebelumnya. Kalau ada beberapa proses yang sifatnya konkuren, maka nanti akan dihitung suggestion yang optimal dengan ILP, Integer Linear Programming. Sama juga ini kalau tertarik boleh dieksplorasi mandiri. Ya, intinya, dia akan mencoba mencari distribusi optimal untuk proses-proses yang terlibat dalam task tersebut. Dari hasil pengujian, ditemukan bahwa ternyata sistem ini berhasil untuk mengurangi resiko. Ya. Ini lebih detailnya, dan teman-teman mungkin bisa lihat di paper yang ada ya. Jadi ini contoh tree-nya, lalu contoh tentang BPM life cycle-nya. Seperti itu. Terima kasih.